Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan akan mempresentasikan jenis-jenis organel sel tumbuhan dan hewan beserta fungsinya. Selamat menyaksikan. Nukleus atau inti sel adalah organel sel yang berada di dalam sel eukariotik. Fungsi nukleus yaitu untuk mengontrol segala aktivitas sel berdasarkan informasi genetik yang dibawa oleh DNA. Retikulum endoplasma adalah organel sel yang berbentuk seperti ruangan labirin. Terdapat dua jenis retikulum endoplasma dalam sel tumbuhan, yaitu RE kasar dan RE halus. Pada RE kasar, permukaannya ditempeli oleh butiran-butiran ribosom, sedangkan pada RE halus tidak ditempeli ribosom. Fungsi retikulum endoplasma yaitu sebagai jalur yang menghubungkan nukleus dan sitoplasma. Ribosom letaknya menempel pada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma kasar juga bebas di dalam sel. Bentuknya kecil seperti serpihan. Fungsinya sebagai sintetis protein atau tempat badan Golgi. Badan Golgi adalah struktur yang penuh dengan lekukan-lekukan seperti kain yang ditumpuk. Kemudian kain ini dipotong. Nah, bisa kita lihat lekukan-lekukan yang itu bisa. Fungsi badan Golgi adalah sebagai sekresi protein atau mengeluarkan mitokondria. Mitokondria terdiri dari dua kata, yaitu mitos yang artinya benang dan kondros yang artinya butir. Mitokondria punya dua lapis membran yang terdiri dari membran dalam dan membran luar. Di membran dalam ada kristal dan matriks. Kristal itu lipatan ke arah dalam yang membuat permukaan membran dalam lebih luas, sedangkan matriks berisi cairan yang mengandung DNA. Membran luar mitokondria sendiri banyak mengandung protein dan lipid. Fungsi mitokondria itu penting banget karena sebagai tempat respirasi seluler, menghasilkan energi ATP dan molekul pembawa energi siap pakai. Mitokondria memiliki DNA dan ribosomnya sendiri, jadi mandiri dalam produksi enzim untuk respirasi seluler. Dari struktur sel secara umum, mitokondria rata-rata menyebar ke sitoplasma. Mitokondria banyak juga ditemukan di sel-sel yang butuh banyak ATP buat bekerja, contohnya sel otot. Ribosom adalah organel yang terbungkus oleh membran tunggal dari lipid dwilapis yang mengandung protein pencerap atau reseptor. Ribosom tidak memiliki genom dan mengandung sekitar 50 enzim seperti katalase dan urat oksidase yang mengkristal di pusatnya. Membran plasma atau yang juga disebut membran sel adalah membran yang terdapat di semua sel yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luar. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan jamur. Dinding sel adalah matriks ekstraseluler yang menyelubungi tiap sel sebagai pelindung dan pembentuk sel. Bagian dinding sel yang tersusun dari selulosa di saat sel berusia muda dan mengalami penumpukan lignin saat sel mulai menua. Vakuola atau disebut vakuola adalah organel yang dibungkus oleh membran sel yang paling besar. Apabila diamati menggunakan mikroskop, cahaya vakuola memiliki bentuk seperti ruang kosong dan tembus panas. Kloroplast adalah bagian dari plastid yang mengandung klorofil. Di dalam kloroplast berlangsung fase terang dan gelap dari fotosintesis tumbuhan. Plasmodesma atau plasmos desmata adalah suatu saluran terbuka pada dinding sel tumbuhan melalui mana benang sitosol terhubung pada sel-sel tetangganya yang berfungsi untuk menghubungkan sel satu dengan sel yang lainnya melalui retikulum endoplasma dengan celah yang disebut desmotubul, memberikan rute yang mudah untuk pergerakan ion-ion, molekul-molekul kecil dan mikromolekul RNA antar sel. Sitoskeleton atau kerangka sel adalah sel struktur yang mengisi sitoplasma dan berperan dalam pergerakan sel, motilitas, serta stabilitas sel. Berfungsi untuk mengatur pergerakan di dalam sel dan mempertahankan organel-organel sel untuk tetap stay di tempatnya masing-masing. Skeleton terbagi menjadi 3 serat utama, yaitu mikrofilamen, mikrotubulus, dan filamen intermediat. Mikrofilamen adalah jaringan serat protein sitoskeleton kecil yang berfungsi sebagai jalur untuk pergerakan protein motorik yang disebut miosin atau pembentukan filamen.
Ciri-ciri dari filamen adalah 1. Serat berdiameter 3-7 nanometer. Yang kedua, terdiri dari 2 untaian protein aktif. Yang ketiga, berbentuk spiral panjang. Yang keempat, mengelilingi pinggiran sel. Yang kelima, tersusun dari filamen tipis dan filamen tebal yang saling menjalin. Dan yang keenam, terdapat filamen lebih tebal di sepanjang serat otot. Selanjutnya, mikrotubulus. Mikrotubulus adalah organ sel dalam sitoplasma berbentuk silinder panjang dan berongga, berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dan rangka sel. Dan yang terakhir adalah filamen intermediate. Filamen intermediate adalah merupakan bagian dari kerangka sel yang memiliki diameter 8 hingga 12 nanometer, berfungsi untuk menahan tarikan seperti mikrotubulus. Nukleus. Nukleus adalah inti dari sel yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel untuk metabolisme maupun pembelahan sel. Nukleus berfungsi sebagai tempat terjadinya replikasi untuk menjaga integritas gen-gen. Selanjutnya adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel sel yang membentuk serangkaian kantong pipi dalam sitoplasma sel eukariotik. Retikulum endoplasma kasar mengandung ribosom yang melekat, sedangkan retikulum endoplasma halus tidak memilikinya atau sebaliknya. Flagella, alat gerak atau mutil organ bermodel cambuk pada sejumlah organisme bersel satu. Suatu individu mampu memiliki satu atau semakin banyak flagella. Contoh dari flagella adalah alga bersel satu atau disebut euglena. Membran plasma. Membran semi permeable pada sebuah sel yang melindungi dan membungkus isi sitoplasma, dan nukleosplasma. Membran sel memisahkan sel dari cairan interstitial dan sekitarnya. Pembentukan membran sel dan sel dilakukan dengan bahan dasar berupa lipoprotein yang dibentuk oleh lemak dan protein. Sentrosom merupakan salah satu organel sel pada hewan dikelilingi dengan sebuah bahan perisentriolar dan terlibat pada suatu proses seluler. Hal ini juga termasuk pada penerimaan sensorik, penggerak, serta embriogenesis. Ribosom adalah organel berukuran kecil dan padat dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya, badan Golgi. Badan Golgi disebut juga aparatus Golgi, kompleks Golgi, atau diktiosom. Adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekresi sel, atau struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Organel ini terdapat hampir di semua sel eukariotik dan banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekresi, misalnya ginjal. Setiap sel hewan memiliki 10 hingga 20 badan Golgi. Struktur badan Golgi berupa berkas kantung berbentuk cakram yang bercabang menjadi serangkaian pembuluh yang sangat kecil di ujungnya. Karena hubungan dengan fungsi pengeluaran sel amat erat, pembuluh pengumpulan dan membungkus karbohidrat serta zat-zat lain untuk diangkut ke permukaan sel. Pembuluh itu juga menyumbang bahan bagi pembentukan dinding sel. Fungsi badan Golgi yang pertama, membentuk kantung atau vesikula untuk sekresi, terjadi terutama pada sel-sel kelenjar kantung kecil tersebut berisi enzim dan bahan-bahan. Yang kedua, membentuk membran plasma. Kantung atau membran Golgi sama seperti membran plasma. Kantung yang dilepaskan dapat menjadi bagian dari membran plasma. Yang ketiga, membentuk dinding sel tumbuhan. 4. Tempat untuk memodifikasi protein. 5. Untuk menyortir dan memaket molekul-molekul untuk sekresi sel. 6. Transport lipid untuk membentuk lisosom. 7. Membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim untuk memecah dinding sel telur. Lisosom. Lisosom adalah organel bermembran yang ditemukan pada banyak sel hewan. Bentuknya berupa vesikel bulat yang mengandung enzim hidrolitik yang mampu memecah berbagai jenis biomolekul. Lisosom memiliki komposisi yang spesifik, baik pada protein membran maupun pada protein lumennya. Mitokondria. Mitokondria ini bentuknya unik banget. Bentuknya panjang seperti sosis. Mitokondria penting banget ada pada sel karena fungsinya sebagai penghasil energi jadi bisa dikatakan mitokondria ini adalah tempat respirasi.
Peroksisom. Peroksisom adalah organel yang terbungkus dalam membran tunggal dari lipid duilapis yang mengandung protein atau reseptor. Fungsi peroksisom adalah dalam penyerapan cahaya dan berperan dalam fotorespirasi. Mikrofili adalah bentuk seperti jaring yang berproyeksi di luar permukaan sel. Tidak semua sel mempunyai mikrofili. Fungsi mikrofili yaitu untuk meningkatkan luas permukaan sel yang merupakan daerah di mana difusi material baik ke dalam dan keluar dari sel bisa dilakukan. Sitoskeleton atau kerangka sel adalah sel struktur yang mengisi sitoplasma dan berperan dalam pergerakan sel serta stabilitas sel. Fungsi sitoskeleton yaitu untuk mendukung kehidupan sel, memberikan bentuk, serta mengatur dan menyambungkan organel yang ada di dalamnya. Sitoskeleton tersusun dari 3 jenis serabut, yaitu mikrofilamen, mikrotubulus, dan filamen intermedia. Fungsi mikrofilamen yaitu untuk mempertahankan bentuk sel, kontraksi sel, pergerakan sel, dan pembelahan sel. Fungsi mikrotubulus yaitu mengarahkan perpindahan kromosom ke masing-masing kutub saat pembelahan sel, mempertahankan bentuk sel, pergerakan sel, dan membantu sel dalam pembelahan mitosis. Fungsi filamen intermedia yaitu mempertahankan bentuk sel, tempat menempelnya nukleus, dan organel-organel, serta membentuk lamina nukleus. Itu tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.